Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slam Dataken volume 22 part 13. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Jahil melawan Ruminas, Kagali, dan Tear. Dan kita juga diperlihatkan munculnya sosok Laples dan Yuki Kagurazaka di medan peperangan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Ruminas sedang mengawasi medan perang yang kacau ini, tiba-tiba muncul ancaman yang tak terduga. Jahil dan pasukan malaikatnya kini telah terbang ke medan perang untuk membunuh Ruminas. Jahil tertawa dan berkata, "Gahahaha, aku datang untuk membunuhmu, Ruminas." Melihat Jahil yang datang, Ruminas mendecakkan lidahnya dengan jijik dan berkata, "Cih, berani kau memprovokasiku di saat seperti ini, Jahil? Sepertinya kau lelaki yang tak bisa membaca suasana." Di satu sisi, Hinata menyadari keberadaan Jahil yang terbang ke arah Ruminas dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi, Ruminas malah menghentikan Hinata, karena jika Hinata pergi dari posisinya, hal itu akan mengacaukan keseimbangan kekuatan pasukan. Dengan tidak adanya seseorang yang melindungi Ruminas, ini adalah situasi ideal bagi Jahil. Jahil kemudian menatap Ruminas dan berkata, "Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Perkenalkan, aku adalah The Great Sorcerer Emperor Jahil yang akan menguasai dunia kardinal." Ruminas dengan geram menjawab, "Hah, bagaimana mungkin orang tidak bermoral sepertimu bisa menjadi penguasa? Jangan membuatku tertawa, Jahil." Namun dalam hati Ruminas merasa mengalahkan Jahil yang sekarang adalah hal yang mustahil. Aura kekuatan Jahil sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia membawa senjata kelas mitos Origin Blood Spear yang semakin memperkuatnya. Melawannya secara langsung adalah rencana bodoh. Tapi jika aku memasang jebakan dan menyiapkan tindakan balasan, mungkin aku masih punya peluang. Sebenarnya, Ruminas memiliki teknik rahasia yang disebut Sanctuary. Melalui keyakinan para pejuang, Ruminas dapat mengaktifkan sihir suci Spirit Particle Disintegration yang memiliki daya hancur mengerikan. Tapi untuk mengaktifkan itu, dibutuhkan persiapan sebelum diaktifkan. Selain itu, Ruminas sekarang juga masih mengaktifkan sihir regenerasi dan sihir kebangkitan untuk mendukung para pejuang agar tidak mati di medan perang. Dan karena itulah, mustahil bagi Ruminas untuk mengaktifkan sihir suci Spirit Particle Disintegration secara bersamaan. Di saat Ruminas memikirkan itu, Jahil kemudian mengaktifkan skill Ultimate Blazing Agni dan langsung melepaskan bola api raksasa untuk membakar Ruminas. Matilah! Di satu sisi, Ruminas merasakan bahaya dari serangan itu. Serangan apa-apaan itu? Ruminas kemudian mengaktifkan barrier yang terkompresi di kedua tangannya untuk memblokir bola api raksasa tersebut. Saking kuatnya serangan itu, Ruminas sampai terdorong oleh bola api raksasa hingga mendarat di tanah. Tanah di sekitar itu pun mendidih seperti magma yang menunjukkan betapa panasnya bola api raksasa tersebut. Ruminas kemudian menangkis bola api raksasa itu dan berkata, "Jangan meremehkanku." Ia pun langsung memulihkan energi sihirnya dengan skill ultimate Lustful King Asmodeus. Di saat Ruminas sedang kesulitan melawan Jahil, seseorang tiba-tiba muncul untuk membantu Ruminas. Dan ternyata itu adalah Kagali dan Tear. Kagali kemudian berkata, "Raja Iblis Ruminas, Jahil juga musuh kami, jadi aku akan bergabung denganmu untuk membunuhnya." Ruminas tentu tidak akan menolak bantuan tersebut. Ia menjawab, "Baiklah, kuharap kau berguna bagiku." Jadi gini cuy, Kagali dan Tear selama ini telah mengikuti Jahil secara diam-diam. Namun Kagali sadar bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Jahil sendirian. Maka dari itulah, Kagali dan Tear terus mengamati Jahil dari jauh hingga akhirnya sampai di Damargania. Target utama Jahil sekarang adalah Raja Iblis Ruminas. Gadis yang ia kira pelayan Raja Iblis Roy Valentine ternyata adalah makhluk kuno yang hidup lebih lama dari Kagali.
Cagali mengetahui kebenaran itu ketika ia melihat proklamasi Raja Iblis Ruminas yang diproyeksikan di penjuru dunia. Walaupun Ruminas lebih unggul dari Cagali, tapi kekuatannya masih belum mendekati Jahil. Namun meskipun begitu, Cagali sudah muak dan ingin segera membunuh Jahil apapun yang terjadi. Karena itulah, Cagali akan bekerja sama dengan Raja Iblis Ruminas. Dan sekarang, Ruminas berkata kepada Cagali dan Tear, bahkan jika kalian mati, aku dapat menghidupkan kalian kembali, jadi jangan khawatir untuk maju menyerang. Cagali mengangguk dan menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan maju. Namun tiba-tiba, sebuah tebasan cahaya menebas ke arah Cagali dengan sangat cepat. Tear yang berusaha melindungi Cagali itu pun langsung terbelah menjadi dua bagian. Melihat itu, Cagali pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ia kemudian juga menyadari bahwa dadanya sendiri juga telah tertusuk dan terbakar. Cagali pun mulai kehilangan kesadarannya dan akan menemui ajalnya. Akan tetapi, Ruminas tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia kemudian langsung mengaktifkan sihir sucinya untuk membangkitkan Cagali dan Tear. Resurrection, arise, bangkitlah. Namun di saat Ruminas sedang membangkitkan mereka, Jahil tiba-tiba sudah berada di samping Ruminas dan langsung menghantamkan pukulan apinya. Dan duar! Alhasil, Ruminas pun terbakar dan terhempas dengan sangat keras. Meskipun Ruminas mendapat luka parah, tapi ia langsung pulih kembali dengan sihir regenerasinya. Ruminas kemudian menutupi kelemahannya dengan tertawa, seolah-olah ini bukanlah masalah besar. Namun Jahil bukanlah orang yang mudah ditipu dengan tindakan seperti itu. Jahil menyadari sesuatu dan berkata, "Gahahaha. Aku mengerti. Sepertinya kau sedang tidak bisa menggunakan teknik yang pernah kau gunakan untuk membunuh Divine Ancestor Twilight Valentine." Ruminas pun hanya terdiam dan tak bereaksi. Dan pada titik ini, Jahil yakin akan kemenangannya. Sedangkan di satu sisi, Cagali dan Tear kini telah bangkit meski masih merasakan rasa sakit dari kematian sebelumnya. Tear kemudian bertanya kepada Cagali tentang apa yang harus kita lakukan. Haruskah kita melarikan diri? Karena Jahil sedang fokus bertarung dengan Ruminas, ini adalah saatnya. Namun Cagali menolak untuk lari. Cagali sudah bertekad untuk bertarung meski harus mati di sini. Cagali kemudian mengangkat tongkatnya dan mulai mengaktifkan skill Book of Prophecy Agastya untuk memprediksi dan menghitung langkah Jahil selanjutnya. Sedangkan Tear juga mengangkat sabitnya dan mulai mengaktifkan skill Ultimate Enchantment Orpheus untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Mereka berkata, bahkan jika aku terbakar dalam sekejap, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau telah mengambil apa yang berharga bagiku, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Segera setelah itu, Cagali dan Tear itu pun langsung melesat untuk menyerang Jahil secara bersamaan. Di saat Jahil akan melepaskan serangan untuk menghabisi Ruminas, ia menyadari sesuatu dari belakangnya dan segera berbalik. Jahil kemudian meninggalkan Ruminas sebentar dan memutuskan untuk menghabisi Cagali dan Tear yang mengganggu. Dan pada saat itulah, Jahil melepaskan bola api raksasa ke arah Cagali dan Tear di sana. Walaupun Cagali dan Tear sedikit salah perhitungan, tapi mereka tidak gentar sedikit pun. Meski Cagali dan Tear tahu akan mati, mereka tetap akan menerjang bola api raksasa itu demi melancarkan serangan kepada Jahil. Melihat tekad mereka, Jahil sedikit kesal dan bersiap untuk menerima serangan. Namun sebelum itu terjadi, sebuah angin puyuh hitam membawa Cagali dan Tear dan menghempaskan mereka. Alhasil, bola api raksasa itu pun terlontar ke langit tanpa mengenai siapapun. Dengan demikian, Cagali dan Tear pun terselamatkan. Dan orang yang menyelamatkan Cagali dan Tear itu adalah seorang Dark Elf berseragam pelayan dengan topeng di wajahnya. Ya, itu adalah Eva. Melihat itu, Cagali berteriak dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Eva? Menyingkirlah dari sini." Tapi Eva malah meminta Cagali untuk mundur sebentar. Selama Cagali sama selamat, maka akan ada artinya dalam hidupku. Aku mungkin tidak kompeten dan tidak bisa melindungi klien sama, tapi aku masih punya harga diri. Eva kemudian maju bertarung melawan Jahil. Jadi gini cuy, Eva itu adalah seorang Dark Elf yang telah melayani Cagali sejak ia masih menjadi putri kerajaan. Dia telah hidup untuk waktu yang lama dan merupakan orang kepercayaan Khazarim selama masih menjadi Raja Iblis. Dia juga anggota rahasia Badut Moderat yang ditugaskan untuk mengelola kota kuno Amarita di negara Jistav. Namun setelah mendengar krisis yang sedang dihadapi dunia, Eva tidak bisa lagi berdiam diri begitu saja. Eva kemudian meninggalkan tugasnya dan bergegas untuk melindungi Cagali dan yang lainnya.
Jika Eva bisa memperpanjang hidup Kagali dan yang lainnya sedikit saja, itu akan menjadi keinginan terbesarnya. Nilai eksistensi Eva sekarang bahkan tidak mencapai 200.000. Di depan entitas sejahat jahil, dia tidak lebih dari batu kerikil. Tapi meskipun begitu, Eva telah melatih keterampilannya dan juga memperkuat fisiknya selama ini. Karena itulah, ia berani mengulur waktu melawan jahil. Tapi tetap saja, Eva tidak bisa mengimbanginya. Baju dan topengnya kini mulai terbakar oleh panas api jahil. Dan pada saat itulah, jahil menyeringai dan berkata, "Baiklah, kalian para sampah telah membuatku kesal. Aku akan membuat kalian merasakan api kehancuran." Jahil kemudian menyalurkan kekuatan Origin Blood Spear ke dalam bola api raksasa dengan kekuatan maksimum. Jahil berniat untuk membakar mereka hingga tidak ada serpihan tulang yang tersisa. Jika itu terjadi, Ruminas tidak akan bisa menghidupkan mereka kembali. Bahkan jika Ruminas bisa membangkitkannya, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Di saat Jahil sedang memusatkan kekuatannya, Kagali dan Tear kemudian maju untuk melindungi Eva dari serangan mengerikan itu. Melihat Kagali, Tear, dan Eva yang berkumpul, Jahil merasa bahwa mereka adalah sekelompok idiot. Kenapa orang bodoh selalu mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melindungi yang lemah? Ketika Jahil memikirkan kebodohan mereka, bola api raksasa yang mematikan telah selesai diciptakan. Jahil kemudian langsung menembakkan bola api raksasa itu tepat ke arah mereka bertiga. Dengan serangan ini, Jahil yakin bahwa mereka akan hangus terbakar tanpa sisa. Namun di saat bola api raksasa itu akan mengenai Kagali dan yang lainnya, tiba-tiba terdengar bunyi kemunculan seseorang yang membuat bola api raksasa itu menghilang seketika. Yang tersisa hanyalah kepulan kabut asap yang mengambang di sana. Dan tentunya, Jahil dan semua orang yang ada di sana itu pun tak mengerti apa yang sedang terjadi. Di balik kepulan asap itu, terlihat seseorang yang tak asing bagi mereka. Orang itu kemudian berkata, "Maaf telah membuat kalian menunggu." Dan ternyata itu adalah Yuki Kagurazaka. Melihat kemunculan Yuki yang secara tiba-tiba, Jahil dan semua orang yang ada di sana itu pun sangat terkejut. Jahil berkata, "Apa-apaan ini? Seharusnya kau sudah mati di tanganku sebelumnya." Kagali tertawa dan berkata, "Yuki sama, sepertinya kau masih sekuat yang kuharapkan." Di sana terlihat Yuki tengah berdiri di hadapan semua orang dengan gagah sambil menggendong seorang wanita misterius. Wanita misterius yang digendong Yuki itu ternyata adalah Mai Furuki. Selain itu, Laples juga ada bersamanya. Laples dari belakang kemudian mengatakan bahwa dirinya juga ada di sini. Jadi gini cuy, kalian pasti bertanya-tanya mengapa Mai Furuki bisa ada bersama Yuki. Padahal sebelumnya, Mai telah tersesat atau terperangkap di kehampaan ruang dan waktu. Oke, kali ini kita akan diperlihatkan flashback sebelum Mai Furuki kembali bersama Yuki dan masih terperangkap di kehampaan ruang waktu. Mai telah tersesat di kehampaan ruang waktu, bahkan ia juga terperangkap dalam badai ruang waktu yang sangat luar biasa. Sejujurnya, Mai sudah pasrah akan nasibnya, tapi entah mengapa ia justru malah selamat dari fenomena itu. Namun meski ia selamat, Mai tidak mengetahui koordinat lokasinya saat ini dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Itu adalah tempat di mana tidak ada tanah atau bahkan udara. Dia tidak memiliki petunjuk arah atas, bawah, kiri, atau kanan. Dan tidak ada yang bisa ia lihat saat ini. Ia berada di sana sendiri di tengah gelapnya kehampaan yang tak berujung. Namun suatu ketika, di tengah gelapnya kehampaan yang tak berujung ini, Mai tiba-tiba mendengar suara misterius dalam pikirannya. Suara itu berkata, "Apa kau sudah bangun, Mai?" Itu adalah suara yang sangat familiar bagi Mai. Mai berkata, "Mungkinkah itu Yuki?" Ah, tidak. Orang itu seharusnya tidak berada di sini. Menurut informasi yang kudapatkan, Yuki telah dibunuh oleh Jahil. Sepertinya semua ini adalah halusinasi. Apakah ini terjadi ketika aku akan mati? Akan tetapi, suara itu muncul lagi dengan berkata, "Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar ada di sini, Mai." Namun Mai justru malah tertawa ketika mendengar suara itu. Mai tidak percaya jika suara Yuki itu nyata. Mai menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah halusinasi yang dialami seseorang yang akan mati. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。